Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah atas rahmat Allah, atas ma'unah dari Allah, atas hidayah taufik dari Allah, kita semua bisa berada di masjid yang mulia ini semata-mata adalah karena hidayah taufik dari Allah. Berapa banyak teman kita, saudara kita yang mungkin hatinya ingin ke masjid, pikirannya ke masjid, namun karena satu dan yang lain hal mereka tidak bisa berada di masjid. Itu kita harus disyukuri. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mampu dan mau bisa memberikan syafaat kepada umatnya, baik syafaat di dunia maupun nanti syafaatul uzma yang besar di akhirat kelak. Dikala nabi-nabi yang lain bingung memikirkan umatnya, bahkan bingung menentukan nasibnya, tapi justru Nabi kita Nabi Muhammad berdiri hadir dengan gagahnya bisa memberikan pertolongan kepada seluruh umatnya. Dengan hadirnya, berdirinya Nabi Muhammad menyebabkan nabi-nabi yang lain pun bisa ikut berdiri mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miliaran umat manusia mengikuti Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui dengan miliaran umat antar umatmu dan umat yang lain? Oh, kata Rasulullah, gampang. Ciri-ciri umatku terlihat di keningnya ada bekas asar sujud, ada bekas wudunya, di perutnya ada nampak cahaya bekas puasanya, dan di seluruh anggota badannya semuanya berkelip
mengeluarkan cahaya, itu adalah di antara tanda-tanda umatku. Karena itu marilah kita istiqomahkan, kita langgengkan, kita mualahkan, kita kontinyukan amal-amal baik kita, baik itu wudunya, qiraatul Qur'annya, sholat-sholat dan yang lainnya. Karena itulah yang akan membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Akan memudahkan Nabi Muhammad untuk memanggil umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian saya selaku khotib, khususnya untuk diri saya pribadi, untuk senantiasa berwasiat takwa, khususnya kepada diri saya pribadi dan pada umumnya buat hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berapa juta kali setiap khotib naik mimbar selalu berwasiat takwa, karena substansi, esensi dari kebahagiaan kita adalah manakala kita ini sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita galau, kita gundah, kita banyak dengan keluhan-keluhan karena kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orangnya yang takwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rizki, baik rizki lahiriah maupun rizki batiniah, dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Itu adalah jaminan. Wa tazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Hidup itu penuh bekal, perlu dengan yang namanya bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Nabi, kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu punya salah, punya dosa. Enggak ada orang yang bebas dari dosa. Semuanya, para kiai, para ustadz, para khotib, para imam, semuanya menanggung dosa. Kita ini semuanya berdosa. Wa khairul khatta'in at-taibun, dan sebaik-baik orang yang punya dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus yakin, kita harus percaya 100%, seberapapun besarnya dosa kita, Allah pasti akan mengampuninya. Berapa banyak cerita-cerita orang yang sudah membunuh 99 orang, digenapkan dengan 100 orang, namun karena dia itu taubat kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita tidak boleh pesimis. Seberapapun dosa besarnya dosa kita, pasti Allah akan mengampuninya. Tapi justru dengan manusia itulah yang akan ada kendalanya. Karena itu marilah kita selaku manusia senantiasa adalah al-afwu atau afiyah. Al-afwu itu artinya kita senantiasa rajin minta maaf dan rajin memaafkan. Orang yang rajin minta maaf dan rajin memaafkan, nanti dampaknya adalah afiyah, sehat. Fisiknya sehat, pikirannya sehat. Tidak ada mafi fikrihi, tidak ada dalam pikirannya itu zillun, unek-unek, karena dia sebelum tidurnya sudah memaafkan seluruh kesalahan seseorang, dan dia pun sebelum tidurnya sudah banyak minta maaf kepada semua orang. Karena itu orang yang minta maaf dan rajin memaafkan, dampaknya adalah afiyah. Kalau afiyah itu dosa kita catatannya dihapus dan dosanya pun dihilangkan. Tetapi lain lagi dengan namanya Rabbana gfirli, ampunan Allah. Kalau ampunan Allah, catatan dosanya kita masih ada, tetapi siksanya dihilangkan. Itu namanya ampunan Allah. Kalau maafnya Allah, catatannya dihilangkan dan siksanya pun dihilangkan.
sama sekali sudah di-delete semua. Itu namanya afiyahnya, afunnya Allah. Tapi kalau ghafurnya Allah, catatan siksanya yang dihilangkan, tapi catatannya masih ada, rekam jejaknya masih ada, walaupun dosanya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini saya akan membacakan sebuah kisahnya Raja Fir'aun. Pada saat dia tenggelam waktu mengejar Nabi Musa. Indama gharaqa Fir'aun, tatkala Raja Fir'aun tenggelam, nada sab'una marrah, dia memanggil, minta tolong kepada Nabi Musa sampai 70 kali. Aghithni ya Musa, ya Musa tolong saya, ya Musa tolong saya, sampai 70 kali. Fir'aun waktu tenggelam minta tolong sama Nabi Musa 70 kali. Aghithni ya Musa, aghithni ya Musa, aghithni ya Musa, sampai 70. Walakin Musa lam yaghithu, tetapi Nabi Musa tidak bisa menolongnya. Nabi Musa nggak bisa menolong. Walaupun dia minta tolong sampai 70 kali, Nabi Musa nggak bisa menolong. Fa'auhallah li Musa, maka Allah berfirman, dawuh sama Nabi Musa. Wa qala, Allah berkata, ya Musa, hai Musa, qad istaghotha bika sab'ina marrah. Nah, Fir'aun telah meminta tolong kepadamu 70 kali. Musa, kamu tahu kan bahwa Fir'aun telah meminta tolong kepadamu 70 kali. Falam tahisku, tapi engkau tidak bisa menolongnya, engkau tidak bisa membantunya. Wa izzati wa jalali, dengan keagunganku dan kemuliaanku. Lau istaghotha bi marrah wahidan faqat la wajadani qaribun mujib. Kalau seandainya Musa, kalau seandainya Fir'aun minta tolong kepada saya sekali saja, Fir'aun minta tolong kepadamu 70 kali dan kamu tidak bisa membalasnya, kamu tidak bisa menolongnya. Lau istaghotha bi marratan wahidan faqat, kalau seandainya Fir'aun minta tolong kepada saya sekali saja, ya Rabb aghithni, misalnya, ya Tuhan saya maaf minta tolong sekali saja, la wajadani qarib, niscaya saya sangat dekat, wa mujib, dan saya akan membantunya, saya akan mengabulkannya doanya. Itu Fir'aun. Betapa Allah itu maha pengampunnya. Fir'aun yang katanya durhaka luar biasa, mengaku Tuhan, tapi begitu dia mau minta tolong, kalau dia minta tolongnya sama Allah, Allah berjanji akan mengabulkannya dan akan memaafkannya. Apalagi kita. Faradda alaihi Musa, kemudian Nabi Musa menjawab qailan, ya Rabb, idza kanat rahmatuka wa lutfuka bi Fir'aun, kalau seandainya rahmatmu dan lembut dan kasih sayangmu terhadap Fir'aun luar biasa, padahal Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Ya Allah, dengan kelembutanmu yang luar biasa, dengan rahmat dan kasih sayangmu kepada Fir'aun, padahal Fir'aun itu dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fakaifa sayakunu lutfika biman yasjudu wa yaqul subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus bagaimana terhadap hambamu yang senantiasa sujud kepadamu dan mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pasti Allah akan dekat dengan kita. Fir'aun saja dijanjikan kalau dia minta tolongnya kepada Allah sekali saja, Allah akan mengampuni. Kata Fir'aunnya, terus bagaimana ya Allah, betapa beruntungnya mereka yang sujud kepadamu dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
kita ini dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita jangan sekali-kali pesimis dan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti permohonan maaf kita, pasti kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan malu kalau ada hambanya yang minta ampun dan Allah tidak mengampuninya. Nanti mana sifat Allah Al-Ghufrannya, mana sifat Allah Al-Ghafurnya, mana? Kalau Allah tidak mengampuni hambanya, umatnya, hambanya yang mohon ampun kepada Allah, terus peran sifat ghafurnya Allah nggak ada berarti. Inilah luar biasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita khususnya di bulan yang Syawal ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertobat kepada Allah, dan senantiasa hablum minannasnya senantiasa diberkahat. Kenapa? Karena orang yang namanya muslim itu artinya orang yang bisa memberikan selamat kepada orang yang lainnya. Orang yang namanya mukmin, kita ini orang mukmin, berarti orang yang bisa memberikan rasa aman kepada yang lainnya. Kalau kita masih belum bisa memberikan rasa selamat kepada diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, rekan sejawat kita, berarti kita masih belum kategori muslim. Kalau kita masih belum bisa memberikan rasa aman kepada saudara kita, istri kita, tetangga kita, teman kita, berarti kita ini mukminnya harus dievaluasi. Muslim itu artinya kita harus bisa menjadikan rasa aman buat yang ada di sekelilingnya. Mukmin pun harus kita menjadikan rasa aman buat mukmin, orang mukmin yang lainnya. Dan yang terakhir, kita ini harus menjadi pribadi yang maslahah. Maslahah itu apa? Yaitu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk orang lain. Jangan sampai kita bahagia sendiri, enak sendiri, sukses sendiri. Namun kita pun harus punya peran agar kita ini bisa menjadi pribadi yang maslahah, yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, pada umumnya buat hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wa ahdhul man khadzal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al bala'a wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanfa'ul munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.